Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua pada video tutorial kali ini. Pada tutorial kali ini saya akan membahas dengan singkat bagaimana proses pembuatan konten berupa video bagi para guru, dosen, maupun pemateri yang akan digunakan dalam menjelaskan materi di sistem pembelajaran atau penjelasan singkat pada soal ujian. Pada video kali ini saya merangkum beberapa langkah dalam pembuatan konten ke dalam 6 poin. Yang pertama adalah menentukan konsep. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan material berupa video, audio, maupun file presentasi atau materi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah proses produksi atau rekaman. Selanjutnya adalah penggabungan material atau proses editing. Yang kelima adalah review. Dan yang keenam adalah proses membagikan video atau upload. Untuk konsep video, saya membagi ke dalam 4 poin besar. Yang pertama adalah introduction, biasa diisi dengan logo atau judul maupun nama mata kuliah atau topik materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian ada opening, di dalamnya dapat berisi perkenalan nama maupun jabatan ataupun pengampu mata kuliah apa dan pemateri dalam bidang apa. Yang ketiga adalah konten atau isi materi. Di dalamnya kita bisa menjelaskan atau menyampaikan secara singkat, padat dan juga jelas terkait materi inti yang akan disampaikan pada video yang akan kita buat. Dan yang terakhir adalah closing atau kesimpulan. Di sana kita dapat menjelaskan secara singkat poin-poin apa saja yang sudah kita sampaikan sekaligus penutup pada video yang Bapak Ibu buat. Pada langkah pertama kita perlu menentukan konsep. Pada konsep ini kita perlu tahu siapa viewers kita atau siapa pemirsa kita sehingga kita bisa menyesuaikan bahasa yang akan kita gunakan di dalam video nanti. Kemudian yang kedua adalah konten-konten yang harus ada di dalam video yang akan kita buat. Untuk requirement konten atau indikator dan poin-poin yang penting harus disampaikan dapat mengacu pada silabus atau modul yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada institusi atau universitas masing-masing. Kemudian alur video dapat kita ikuti sesuai dengan file presentasi atau file materi yang sudah kita buat sebelumnya. Di dalam video ini kita juga akan belajar secara singkat bagaimana merancang alur cerita. Di sini saya menggunakan storyboard, bisa Bapak Ibu dapatkan di internet. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu sketsa adegan misalnya. Kita bisa menggunakan pulpen ataupun aplikasi sederhana yang ada di komputer atau laptop kita untuk mencoret-coret atau menggambar bagaimana adegan yang akan ditampilkan atau yang akan dibuat pada video kita. Kemudian pada kolom dialog kita dapat menuliskan materi apa yang akan kita sampaikan secara verbal. Kemudian untuk background kita juga bisa menuliskan terkait setting tempat, yaitu apakah kita indoor, apakah kita butuh tempat untuk melakukan rekaman atau proses produksi pada outdoor atau di luar ruangan, dan ini tergantung pada konsep video yang Bapak atau Ibu akan buat. Kemudian untuk sound effects atau musik pendukung juga bisa dituliskan di sini. Dan yang terakhir ada kolom keterangan. Di sini kita bisa menuliskan keterangan adegan. Misalnya ketika Bapak Ibu perlu menjelaskan gerakan apa atau nama gerakan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan material. Pengumpulan material di sini bisa kita kategorikan ke dalam teks, gambar, suara, ataupun video pendukung. Pada pengumpulan material ini juga, Bapak Ibu bisa mengacu kepada PPT yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Selanjutnya adalah melakukan proses produksi atau rekaman. Untuk proses produksi ini kita menyesuaikan dengan konsep yang telah kita buat sebelumnya. Apakah kita akan melakukannya di dalam ruangan atau indoor, atau kita akan melakukannya di luar ruangan atau outdoor. Untuk rekaman sendiri kita dapat menggunakan kamera, handphone ataupun laptop menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang Bapak Ibu punya. Kemudian pastikan kondisi di lingkungan sekitar tidak berisik agar audio atau suara yang dihasilkan cukup bagus dan terdengar jelas. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses rekaman. Usahakan Bapak dan Ibu berbicara dengan tenang dan juga jelas. Jika Bapak atau Ibu salah menjelaskan ketika rekaman berlangsung, tidak perlu panik karena nanti akan kita sesuaikan dalam proses selanjutnya, yaitu proses editing. Untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses editing, kita perlu mempunyai software video editor.
Di sini terdapat 3 contoh aplikasi yang sudah banyak digunakan, yaitu ada Adobe Premiere Pro, kemudian Adobe After Effects, dan juga Filmora. Nah, untuk tutorial kali ini, saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi Filmora. Untuk mendapatkan aplikasi Filmora, kita dapat langsung menuju ke official website Filmora, yaitu filmora.wondershare.net. Di sini Bapak Ibu bisa langsung mendownload atau mencobanya dengan mengklik tombol Try It Free. Ketika sudah di-download, nanti Bapak Ibu akan diperintahkan untuk menginstal seperti biasa. Setelah Bapak Ibu mendownload dan menginstal aplikasi Filmora, kemudian akan terlihat tampilan seperti ini. Untuk menambahkan video yang telah kita buat, dapat mengklik tombol tambah, kemudian kita cari. Kemudian video yang sudah kita masukkan dapat kita geser ke dalam timeline di bawah. Kita bisa melakukannya secara sekaligus ataupun satu persatu. Untuk layar di sebelah kanan atas ini sebagai tampilan atau preview dari video yang kita masukkan pada timeline. Kita dapat mengedit atau menyesuaikan durasi video dengan mengklik tombol ini, kemudian kita geser, dia akan otomatis memotong video yang kita buat. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan judul, klik pada tab titles, kemudian kita cari pada bar include. Di sini terdapat banyak pilihan template yang sudah disediakan oleh Filmora. Kita akan pilih salah satu dengan cara menggesernya ke bawah, sama seperti video pada awal tadi. Kemudian kita coba preview, kita jalankan, dia akan muncul. Kemudian kita dapat mengganti teks yang terdapat pada title tadi dengan mengklik 2 kali pada lower third atau template tadi. Kita klik. Kemudian jika sudah selesai, klik OK, dan kita bisa lihat kembali hasil tulisan yang kita sudah ubah. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin menambahkan transisi, dapat mengklik tombol Transition. Di sini juga sudah disediakan banyak pilihan transisi yang disediakan oleh Filmora. Kita dapat mencobanya satu. Untuk menggunakannya, sama seperti video, kita dapat melakukan geser atau drag and drop pada transisi video yang akan kita gunakan. Pastikan ini di tengah, seperti ini. Di antara 2 video, kemudian lepas, kita bisa lihat. Kemudian jika sudah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik tombol export, lalu ganti nama video sesuai dengan kebutuhan dan klik export. Selain itu, kita juga dapat melakukan proses editing melalui gadget atau handphone yang Bapak Ibu punya. Di sini saya tuliskan beberapa contoh aplikasi gratis yang dapat di-download pada Play Store, yaitu ada InShot, KineMaster, dan juga Filmora Go. Untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan aplikasi Filmora Go. Untuk mendapatkan aplikasi Filmora Go, kita dapat membuka aplikasi Play Store, kemudian kita cari Filmora Go. Kemudian klik download atau open jika sudah melakukan instalasi. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Filmora Go. Kita dapat langsung membuat video baru dengan mengklik tombol Create New Video. Setelah itu, kita memilih file video yang akan kita edit atau kita gabungkan. Kita dapat menekan tombol Add untuk langsung menambahkan pada timeline. Sini terdapat angka 1 yang artinya sudah 1 video kita tambahkan. Kemudian kita cari kembali untuk video lainnya. Kita dapat memotong durasi pada video dengan menggeser panel di awal ataupun di akhir video. Kemudian kita klik tombol add. Jika semua video sudah kita masukkan, kita klik tombol next. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat melakukan preview dengan mengklik tombol play
pada sisi kiri bawah video. Kita dapat menambahkan musik dengan mengklik tombol musik tambah. Kita pilih musiknya, kemudian kita sesuaikan durasinya. Klik OK. Kemudian kita juga dapat menambahkan transisi pada dua video dengan mengklik tombol transition tambah. Kemudian kita pilih transisi yang akan kita aplikasikan. Oke. Kita juga dapat mengatur ukuran dari video yang akan kita buat dengan mengklik tombol rasio atau crop. Kita bisa klik 16:9 atau 21:9 atau berbentuk kotak 1:1. Jika proses editing sudah selesai, kita dapat mengklik tombol save. Untuk melihat hasil video yang telah kita buat, kita dapat mengklik tombol preview. Setelah kita selesai pada proses editing, kita dapat melakukan proses review, yaitu kita melihat kembali hasil video yang telah kita buat. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa tampilan yang dihasilkan sudah bagus. Kemudian yang kedua adalah materi yang disampaikan cukup jelas. Yang ketiga adalah suara atau penyampaian kita sudah cukup jelas di dalam video tersebut. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah opsional atau Bapak Ibu bisa melakukannya ataupun tidak. Untuk langkah ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita mengkompres ukuran file atau ukuran video supaya tidak terlalu besar ketika di-upload ke media sosial YouTube ataupun media pembelajaran UBL dan juga media ujian UBT. Di sini saya tampilkan ada dua contoh aplikasi. Yang pertama adalah Klideo secara online dan juga Handbrake untuk aplikasi yang harus di-download ke dalam komputer Bapak Ibu semua. Untuk tutorial kali ini, saya akan mencontohkan dengan aplikasi Handbrake untuk melakukan kompresi ukuran file supaya lebih kecil. Untuk mendapatkan aplikasi Handbrake, kita perlu menuju ke official website dari Handbrake, yaitu handbrake.fr. Kemudian kita bisa mendownloadnya dengan mengklik tombol download. Setelah selesai mendownload, kita lakukan install seperti biasa. Ini adalah tampilan dari aplikasi Handbrake. Untuk melakukan kompresi ukuran file, kita cukup menggeser atau drag and drop file video yang telah kita buat ke dalam aplikasi Handbrake. Kemudian kita bisa memilih preset, ukuran atau kompresi seperti apa yang akan kita lakukan. Di sini saya memilih untuk menggunakan default yaitu fast 1080p dengan 30 frame per second. Kemudian untuk melakukan kompresi, kita menekan tombol start encode. Kemudian tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai dengan proses kompresi ukuran file video, kita dapat langsung mengunggah atau mengupload file video tersebut ke dalam YouTube ataupun aplikasi pembelajaran yaitu UBL dan untuk ujian atau UBT. Baik, itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membuat proses pembelajaran atau ujian lebih interaktif. Terima kasih, sampai jumpa.